Halo pemirsa, kita kembali lagi. Saat ini kita lagi bersama dengan salah satu partai pendukung Bulan Bintang, Bapak Ramli Majid. Tentunya tidak asing lagi buat kita semua. Saya langsung saja untuk program 100 hari ke depan ini, Pak Bupati, langkah strategi apa yang akan dilakukan dengan kebijakan pemerintah yang memangkas anggaran, Pak? Mungkin bisa disampaikan. Ya, terima kasih pemirsa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjawab apa yang ditanyakan, saya ingin menyampaikan dulu selamat kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Balagat terpilih, Bapak Abdul Aziz dan Bapak Yasin Saka, atas dilantiknya kemarin di Istana Negara di Jakarta tanggal 20 Februari 2025. Semoga Bapak Bupati dan Wakil Bupati dapat sehat, bisa menjalankan amanah dari masyarakat Balagat Timur dengan baik dan memenuhi harapan-harapan masyarakat. Jadi langkah strategis yang akan dilaksanakan ya, tentunya kami dari partai pengusung akan memberikan dukungan penuh pada Bapak Bupati Balagat Timur terkait dengan janji-janji politik yang telah disampaikan di waktu kampanye kemarin. Ini juga menjadi hal yang betul-betul kita dukung, arahkan supaya bisa berhasil apa yang diharapkan oleh masyarakat Balagat Timur. Betul. Nah, yang terkait dengan masalah Pemangkasan anggaran pemerintah pusat ya, saya kira pemangkasan anggaran itu ini terjadi di seluruh Indonesia, bukan saya di Balagat Timur. Dan itu salah satu juga program yang akan didukung oleh Bapak Prabowo. Tentunya persoalan ketahanan pangan, persoalan makan bergizi. Nah, ini depannya. Saya kira ini sifatnya cuma sementara saja barangkali. Ini nanti akan berbalik, bahkan ibaratnya kalau orang usaha itu, nah ini merupakan modal ya, modal. Nah, nanti ada hasilnya kalau dikelola dengan baik. Nah, dan ini barangkali merupakan suatu akselerasi bersama antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Ya, pemangkasan anggaran ini ada kolaborasi antara pusat dengan di daerah. Nah, makanya barangkali kemarin Pak Prabowo memimpin satu kali pelantikan ya, yang tidak biasanya. Ini suatu hal yang luar biasa. Luar biasa ya. Ya, Pak Prabowo telah melantik kepala daerah di Jakarta kemarin. Tentunya esensinya di sini Pak Prabowo mengajak kekompakan pada semua kepala daerah supaya mengerti dengan negara ini. Jadi tidak, negara itu bukan saja yang ada di pusat, tapi sampai ke pelosok-pelosok desa itu negara. Nah, ini satu kolaborasi, satu tanggung jawab bersama bahwa kita ini mengurus bersama-sama negara, termasuk bupati atau pemimpin yang ada di daerah. Ya, saya kira itu semangatnya kemarin supaya bisa akselerasi antara pusat sama daerah itu yang menyebabkan dilantik ya, terkait dengan pemangkasan anggaran itu juga ya, supaya daerah tidak berjalan sendiri-sendiri. Ya, daerah itu kabupaten, kota, provinsi maupun pusat itu berjalan yang tidak sendiri-sendiri, tapi berjalannya harus kompak. Ya. Bagaimana program yang disampaikan pada saat kampanye, janji-janji kepala daerah, bupati, gubernur bisa selaras dengan pemerintah pusat dengan memaksimalkan anggaran yang ada, walaupun umpama dipangkas ya. Saya kira pemangkasan anggaran juga
ini merupakan suatu tantangan ya bagi kepala daerah yang baru ini. Nah, bagaimana kepala daerah yang baru ini bisa ada inovasi? Ya, ini bukan suatu hambatan. Tadi saya sampaikan buang modal sedikit nanti dia akan banyak. Saya kira ada tujuan-tujuan tertentu dari Prabowo itu mengajak kepada semua pemimpin baik ada di daerah, provinsi maupun pusat berkolaborasi mengurus negara ini. Nah, disinilah pokok persoalan bahwa tanggung jawab pemimpin itu ya mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap warga negara Republik Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. Nah, ini dalam koridor NKRI, ya, Pancasila. Oh iya, Pak Ramli. Tentunya dengan pemangkasan ini, Pak, untuk lebih efisien, apa perlu dimaksimalkan atau seperti apa, Pak? Ya, kalau soal pemangkasan ini, saya sudah bilang tadi, ini tantangan ya. Jadi, nanti mungkin ada beberapa pokok-pokok strategis yang dilakukan oleh kepala daerah. Sambil menunggu nanti hasil yang luar biasa nanti ke depan. Karena saya ingat sekali kalau Prabowo itu mengatakan kebocoran-kebocoran. Artinya kalau negara ini bergerak melawan kebocoran ini, menutup kebocoran, itu nanti luar biasa hasilnya. Ya, kebocoran itu bukan berarti cuman korupsi, tapi efektivitas, efisiensi. Nah, ini kaitannya dengan pemangkasan anggaran ini kan tujuannya inovasi tadi saya bilang supaya kepala daerah itu bisa berinovasi menggunakan anggaran yang ada. Ya, banyak program tapi anggarannya sedikit gitu kan. Nah, tentunya harus dipikirkan nanti di sini bagaimana menggali pendapatan daerah supaya bisa ada pendapatan. Walaupun orang mengatakan bahwa mana bisa ada pendapatan kalau tidak ada jalan usaha, tidak ada jalan ini. Nah, disinilah tantangan menggali potensi-potensi pendapatan daerah. Jangan saja cuma menyediakan belanja tapi pendapatannya tidak. Nah, di sini bagaimana inovasi kita untuk bisa mendapatkan anggaran-anggaran yang ada untuk membangun daerah, menjawab visi misi dari kepala daerah itu sendiri. Oke, Pak Ramli. Di sini mungkin kita akan beralih sedikit ke lingkup OPD, karena semua ini untuk mendukung program bupati dan wakil bupati kita. Tentunya kerjasama yang baik di lingkup OPD. Apa perlu mungkin Pak ada penyegaran atau semacam, selama ini kan banyak kekosongan Pak, karena semua itu akan membantu program 100 bupati. Mungkin kita bisa jelaskan Pak? Ya, saya kira itu semua hak prerogatif Pak Bupati kalau menjalankan kewajiban kita. Kalau pandangan saya sebaiknya ada penyegaran. Karena kenapa? Yang pertama tentunya dia harus mencari yang sejalan dengan beliau dalam pemikiran, sejalan visi, sejalan dengan hati. Nah, kemudian yang kedua dia harus mencari juga orang-orang yang cepat bekerja gitu. Nah, Pak Bupati saya lihat ini orang cepat ini, kayak seperti motor. Harus didukung dengan pembantu-pembantunya, dalam hal ini tanda kutip tadi SKPD, yang betul-betul juga mampu melaksanakan tupoksinya, skillnya ada, kemampuannya ada, dan cepat bisa menerjemahkan visi misi beliau. Saya kira beliau sangat paham itu. Kira-kira penyegaran bagaimana yang harus dilakukan, mengganti SKPD kan soal lumrah, dan itu program, saya kira program harus dilakukan oleh Pak Bupati. Bukan berarti ini 02, ini 01, nggak begitu ya, tapi lebih kepada kemampuan dari pada untuk bagaimana bersama-sama tancap gas, pakai ya tancap gas. Ini mungkin akhir daripada perbincangan kita Pak. 100 hari ke depan ini Pak, tentunya pemerintah daerah, minum dulu kopi ya. Pemerintah daerah mungkin termasuk OPD-nya semua tidak akan
bisa bekerja tanpa ada kebersamaan, Pak. Pilkada kami sudah selesai, Pak. Ya. Nah, tinggal kita melihat ke depan bagaimana bisa pemerintah dalam hal ini Pak Bupati bisa bekerja maksimal untuk seret-seret ke depan, Pak. Apa harapan Bapak, Pak? Ya, harapan saya selaku masyarakat, selaku partai pengusung dari jauh mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, elemen kekuatan, elemen sosial, elemen politik, supaya mari sama-sama bikin pergandingan tangan memikirkan daerah ini. Persoalan sekarang siapa jadi bupati, itulah amanah dari masyarakat. Ya. Itu persoalan demokrasi. Persoalan demokrasi ini ya namanya memilih. Kalau sudah ada yang menang, berarti semua kita harus mendukung ke sana. Ya, bupati kita ini suatu proses kedewasaan demokrasi. Ya, saya kira harapan saya supaya masyarakat semua, tokoh-tokoh masyarakat, mari kita bergandingan tangan, membangun Kulaga Timur dengan yang maju, dengan yang sejahtera. Ya. Saya kira tanggung jawab kita bersama, ya, semua masyarakat yang dinakodai oleh bupati terpilih kita. Dan ini memang tanggung jawab kita sebagai warga negara. Ya, jangan ada lagi bukan orang saya, nggak boleh ada begitu. Nah, harapan saya seperti itu. Dan semua SKPD harus terima gitu, semua harus mendukung. Nah, saya juga tadi sedikit persoalan tadi pemangkasan ya. Ya, saya kira tadi itu efisiensi, kemudian bagaimana mencari anggaran potensi anggaran pendapatan yang baru, bagaimana yang mana prioritas, skala prioritas, yang mana skala prioritas kedua, ketiga dan seterusnya. Umpama di tahun ini di bidang kesehatan, ya dengan pendidikan itu dulu kita dengan anggaran kita. Siapa tahu nanti anggaran di belakangnya banyak, ya bisa tercapai semua. Nah, jalan mulus, BPJS gratis, listrik masuk sawah, ya kan? Semua itu harus dijawab. Ada 10 program yang prioritas, ya. Yang bukan berarti yang lainnya tidak prioritas. Jangan tadi kita mensejahterakan masyarakat, tapi ini yang janji ini yang dibuktikan dengan kemenangan Pak Asis. Ya, inilah yang diharapkan oleh masyarakat. 10 program prioritas Pak Bupati. Dan itu kita harus kawal, partai pengusung bersama dengan teman-teman, bersama dengan masyarakat semuanya. Termasuk wartawan. Saya kira harus didukung itu. Dengan perlu, Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Ramli Majid. Oke, pemirsa, itulah wawancara kami hari ini dengan Bapak Ramli Majid, salah satu partai pendukung dari Partai PBB, salah satu tim Asmara. Oke, terima kasih. Salam hormat.